Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Juru Bicara. Masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, tadi sebelumnya kita telah membahas mengenai Undang-Undang PDP. Perlu waktu 2 tahun untuk masa transisi setelah pengesahan di DPR pada bulan September 2022 lalu. Apakah hal yang menjadi celah sehingga Undang-Undang PDP ini masih belum dikatakan optimal begitu, Pak? Ya itu tadi karena belum berlaku. Ya, belum berlaku, jadi belum bisa diterapkan. Nah, kalau ada kasus pencurian data atau kebocoran data, maka kita masih memakai regulasi yang lama. Biasanya yang kita pakai adalah PP 71 2019. Ya, PP 71 2019. Nah, nanti kita berharap ya kalau sudah ada aturan turunannya, kita berharap PP-nya selesai akhir tahun, Perpresnya selesai September. Ya, jadi baru 2024 kita bisa terapkan sepenuhnya. Jadi ada sanksi pidana, ada sanksi denda bisa kita terapkan. Kalau sekarang ini kan bahkan kita bisa mengejar pelaku pencuriannya begitu dengan undang-undang tadi itu ya. Tapi kalau sekarang kan kita tidak bisa melakukan yang lebih jauh dari memberikan sanksi kepada penyelenggara sistem elektronik. Ya, sanksinya dari teguran sampai penutupan penyelenggaraan sistem elektronik, penutupan sistem elektronik. Nah, kalau kita langsung tutup, ya itu juga kan berbahaya. Ya berbahaya kenapa? Karena mungkin ada kebutuhan masyarakat yang kita tutup, artinya masyarakat tidak bisa menggunakan sistem elektronik. Ya katakanlah, misalnya imigrasi. Ya kalau kita tutup situsnya, ya masyarakat bagaimana mengurus paspor? Orang luar negeri mengurus visa, misalnya begitu. Nah, jadi dengan Undang-Undang PDP itu kita berharap perlindungan data itu makin meningkat, ya makin efektif di tahun-tahun mendatang, apalagi nanti ada lembaga yang akan mengawasinya. Lembaga itu akan berada di bawah Presiden, dibentuk berdasarkan Perpres, artinya dibentuk oleh Presiden. Nah, jadi mudah-mudahan dengan sistem kelembagaan yang demikian, itu akan lebih efektif juga. Jadi sebagai regulator, selain mengeluarkan atau menerbitkan regulasi, pemerintah juga berhak mengawasi, bisa bahkan quote-unquote menghukum ya, dalam arti melaporkan ke pihak berwenang yang punya kewenangan menghukum ya, apakah itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan begitu. Nah, kira-kira di situ masih ada celahnya ya. Mudah-mudahan kita bisa menutupi celah-celah itu ya dengan berlakunya Undang-Undang PDP nanti. Dan dalam 2 tahun masa transisi ini kita juga melakukan sosialisasi ya kepada penyelenggara sistem elektronik ya, misalnya dikatakan di dalam undang-undang bahwa harus ada pejabat yang disebut data protection officer. Nah, ini semua harus tahu penyelenggara sistem elektronik. Harus ada orang yang bertanggung jawab mengendalikan data ya. Nah, kemudian juga kita melakukan literasi digital kepada masyarakat ya, agar hati-hati dalam melindungi datanya begitu. Dan aware juga bila datanya disalahgunakan, ya bisa melapor misalnya seperti itu. Baik, Undang-Undang PDP ini bukanlah tidak ampuh, melainkan hanya belum dapat diterapkan secara optimal karena masih ada beberapa hambatan. Nah, sebab pada prinsipnya ini sebenarnya Undang-Undang PDP ini sudah berlaku begitu ya Pak, sudah disahkan dan akan berlaku saat nantinya akan sudah diundangkan begitu ya Pak. Tadi Pak Dirjen menyebut mengenai petugas pelindungan data atau data protection officer. Ini kan sebenarnya lembaga ataupun satuan tugas yang dibentuk oleh Pak Presiden begitu ya Pak, secara spesifik. Lantas sejauh ini sudah sejauh apa sih Pak mengenai informasi dari adanya data protection officer ini Pak? Iya, mestinya sih bersamaan dengan akan berlaku efektifnya Undang-Undang PDP ini ya, di masa transisi ini seluruh ya penyelenggara data ya, pengendali data itu sudah mempersiapkan diri untuk mengadakan tadi data protection officer ya. Kalau tidak, dia bisa dikenakan sanksi itu ya, tidak bisa beroperasi misalnya karena tidak adanya pejabat yang bertanggung jawab melindungi data begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi mau tidak mau ini harus dilaksanakan. Undang-undang itu kan wajib ya, equality before the law, jadi persamaan di muka hukum, jadi harus ada, mestinya sudah paham itu penyelenggara sistem elektronik begitu. Baik, terakhir Pak Dirjen, imbauan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga datanya dan bagaimana jika masyarakat itu sendiri telah mengalami kebocoran data, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya, yang pertama tentu saja melindungi data pribadi itu harus menjadi keharusan. Kesadaran untuk melindungi data sendiri itu keharusan.
Ya misalnya apa? Kita tidak boleh begitu saja memberikan data-data kita kepada pihak lain. Ya kita harus memantau bahwa data yang kita berikan itu sesuai peruntukannya. Sebagai contoh, ketika kita memberikan nomor penduduk kita atau nomor KTP, kita harus tahu peruntukannya apa. Kalau peruntukannya adalah untuk membuat katakanlah rekening di bank, ya harus untuk itu. Ya, tidak boleh untuk yang lain. Nah, begitu kita mencium atau menemukan fakta bahwa data kita disalahgunakan ya oleh penyelenggara sistem elektronik, ya kita harus melapor. Ya, kita harus melapor. Dan penyelenggara sistem elektronik juga harus serius dalam melindungi data, tidak boleh menyalahgunakan. Karena begitu menyalahgunakan sanksinya lumayan berat, sanksi pidana maupun sanksi administratif berupa denda. Tadi itu begitu. Jadi masyarakat bisa melapor nanti ke lembaga nanti yang kita bentuk ya begitu ya, bahkan mungkin bisa juga melaporkan ke polisi ya, ke Polri ya, karena ini sudah juga bisa diakomodasi dengan undang-undang KUHP misalnya begitu. Baik, sehingga sadar untuk senantiasa menjaga data pribadi, sadar data tersebut akan diperuntukkan untuk apa, dan jika memang sudah terjadi ini, masyarakat diimbaukan untuk segera melapor untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dan diharapkan bagi para penyelenggara ini juga harus siap begitu ya Pak dengan sanksi yang akan diterapkan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dirjen telah berbagi bersama kami mengenai perlindungan data pribadi yang kita harapkan juga Undang-Undang PDP ini agar segera diterbitkan begitu ya Pak untuk melindungi data kita bersama. Terima kasih banyak Pak Dirjen, salam sehat selalu. Terima kasih, Bilki, salam sehat. Ya pemirsa, itulah perbincangan kami bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Juru bicara akan kembali menjumpai Anda hari Senin depan. Saya Bilki Sabila pamit dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.